Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Resapi GKJ Margoyudan. Saudaraku yang terkasih, mari sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Mari berdoa. Ya Bapakku yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah kami terima. Dan pada saat ini kami akan menerima berkat rohani. Kiranya sapaan firman-Mu ini bisa kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, sehingga kami selalu tetap setia kepadamu. Tuhanku yang Maha Kasih, benar-benar kami menantikan firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan tema pokok anggur pilihan. Dan kita akan membaca di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman-Nya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuangnya batu-batunya, dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat pemerasan anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, gereja Tuhan itu seperti kebun anggur, dan pemiliknya kebun anggur adalah kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Dia sangat mengharapkan pokok anggur pilihan atau buah yang baik. Saudaraku yang terkasih, yang pertama tadi dikatakan di dalam Yesaya 5 ayat 1, mencangkul dan membuang batu-batunya. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Pengurus kebun anggur itu memohon kepada pemiliknya untuk diberi kesempatan untuk mengusahakan supaya pohon anggur itu menghasilkan buah, yaitu dengan cara merawat dan memberi pupuk atau makanan rohani. Karena sudah 3 tahun masih belum menghasilkan buah. Padahal kebun anggur itu seharusnya menghasilkan pada musimnya. Mungkin saat ini kita sudah menjadi Kristen. Sudah lama, berapa tahun, 10 tahun atau lebih lagi. Tetapi belum menghasilkan buah. Maka di tahun ini kita segera mengambil suatu tindakan untuk dapat menghasilkan buah. Apabila hati kita masih keras, marilah kita cangkul dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan apabila di hati kita masih ada batu atau ada batu penghalang, di antaranya sakit hati, kedengkian, kebencian, dendam, bersungut-sungut, marilah saudaraku, kita buang jauh-jauh.
jangan sampai tetap tinggal di dalam hati kita. Yang kedua, menanami dengan pokok anggur pilihan. Kita telah dijadikan pohon anggur pilihan dan benih yang sangat murni. Yeremia 2 ayat 21. Untuk menghasilkan buah yang baik, Allah memanggil kita bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi kita juga telah dijadikan bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yang ketiga, saudaraku, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Menara jaga sengaja dibangun guna mengawasi pertumbuhan dan keamanan kebun anggur tersebut sampai kebun anggur itu menghasilkan buah. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita berjaga-jaga dalam doa dan puasa, supaya firman yang ditaburkan di hati kita memberikan pertumbuhan atas kerohanian kita, sehingga kerohanian kita mengalami kedewasaan iman dan siap untuk menghasilkan buah. Dan melalui menara jagalah kita dapat melihat apa masih ada penghalang-penghalang pertumbuhan dan berbuahnya pohon anggur kerohanian kita. Tanpa kita membangun menara jaga dalam pengertian membangun hubungan dengan Tuhan, maka sia-sia segala usaha kita. Tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Saudaraku, yang keempat, menggali lubang tempat memeras anggur. Pada saat anggur diperas, maka keluarlah air anggur yang murni, dan hasil buah anggur itu dapat dinikmati. Demikianlah dalam kehidupan kita, apabila kita sudah mengalami kedewasaan iman dan rohani, maka saat itulah kita dapat mengeluarkan buah-buah yang baik. Tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Dan hasil buah anggur itu merupakan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khusus dan sama seperti gandum dari tempat pengirikan. Tertulis di dalam Bilangan 18 ayat 27. Persembahan di sini memakai bahasa Ibrani yang berarti persembahan sama dengan pujian. Saudaraku yang terkasih, perlu diketahui, kita harus lebih berkonsentrasi untuk menjadi berkat daripada diberkati. Kita harus jeli melihat peluang untuk membagikan kasih Tuhan. Dan saudaraku, karunia Tuhan dan kebaikannya nyata sekali kepada orang lain. Marilah kita praktekkan. Jika Anda memiliki sesuatu di rumah atau di gudangmu yang sudah tidak pernah dipakai lagi, apa-apa kepunyaanmu, mengapa tidak memberikan hal itu kepada seseorang yang membutuhkannya? Barang-barang bekas itu tidak akan menambah nilai apapun selama ia berada di gudang dan garasimu. Daripada tidak pernah dipakai lagi, lebih baik dijadikan benih kebaikan untuk ditabur. Efesus 4 ayat 28.
Saudara-saudaraku yang terkasih, pokok anggur pilihan. Kita harus menjadi pokok anggur pilihan. Yang punya kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus selalu mencangkul dan membuang batu-batunya. Mencangkul itu adalah rohani kita. Harus kita cangkul. Dan batu-batu harus kita buang, itu batu-batu penghalang di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, gereja itu adalah seperti kebun anggur. Dan pemiliknya kebun anggur itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudaraku, mari kita menjadi pokok anggur pilihan yang diidamkan, yang membuat Tuhan kita menjadi senang. Mari saudaraku, kita lakukan apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa pokok anggur pilihan itu adalah milik Tuhan yang ditanam di kebun anggur Tuhan di lereng bukit tinggi, tetapi menghasilkan buah baik. Mari saudara-saudaraku, apa yang telah kita dengar firman Tuhan ini, mari kita lakukan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menuntun kita kalau kita selalu mengerjakan perintah-perintahnya, apa saja yang harus kita lakukan, sehingga hidup kita ini berbuah dan buahnya itu dapat dinikmati semua orang. Dan Tuhan pun akan senang melihat kita bekerja di kebun anggur Tuhan. Dimanapun kita diletakkan Tuhan, mari kita bekerja di kebun anggur Tuhan. Dan buah anggur itu adalah buah anggur pilihan. Demikian firman Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan akan menuntun saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi pokok anggur pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kita, dan apapun yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya sampai sekian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam resapi yang akan datang. Haleluya. Amin.